Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, apa kabar saudara? Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Saudara, saya kedatangan ini satu buah kursi ini ya. Satu set kursi ini yang model selendang seperti ini. Ini dia. Yang ini sudah saya lakukan pembongkaran. Yang dua lagi di dalam ya, di atas mobil. Seperti biasa, kursi jati selendang ini minta diganti kulitnya, kainnya, ditambah busanya serta dicat kembali ya, sehingga menjadi baru kembali nanti dia. Baik saudara, bagaimana proses pengerjaannya? Langsung saja kita eksekusi ya. Kita buka dulu saudara-saudara, dimulai dari belakang kain ya, kursi ya. Kita buka, kita tarik-tarik aja bagian-bagian yang dijahit kita potong. Kemudian setelah yang bagian belakang kita selesai, maka lanjut ke bagian depan, ditarik aja. Kemudian kalau masih ada paku-paku yang menempel di bagian kayunya, nanti kita copot satu persatu. Masuk kita ke dalam proses perbaikan karet-karet kursinya saudara ya. Kita buat ya agak rapat sedikit agar supaya hasilnya nanti kokoh. Pemasangan karet sendiri bisa kita lakukan apabila setelah melakukan proses pengecetan atau sebelum kita lakukan proses pengecetan. Setelah selesai karet saudara, langsung kita berikan dia pelapis karet, kemudian kita bubuhkan lem untuk melakukan pemasangan busa-busa awalnya. Ini dia saudara, busa bawaan kursinya ya, sudah masih bagus tapi sudah lembek-lembek ya. Nanti akan kita lakukan penambahan busa agar supaya ketika pemasangan nanti akan kembali standar seperti semula. Untuk ketebalan busa penambahan, kami menggunakan di sini busa ketebalan 2 cm ya. Cukup untuk membuat dia kembali standar. Kemudian masuk kita saudara ke dalam proses pemotongan kain ya untuk bagian sandaran. Dan langsung aja kita lakukan pemasangan. Jadi sebelum kainnya dipasangkan ke busanya saudara, kita bubuhkan dulu lem pada kedua sisi ya. Pada bagian kain kita bubuhkan lem, pada bagian busa juga kita bubuhkan lem untuk mempermudah kita dalam melakukan pemasangan serta untuk tidak membuat kain apabila telah pemakaian nanti dia bergeser dan kerut ya. Setelah pemasangan sandaran saudara, lanjut kita ke dalam proses pemasangan kain untuk tanganan.
Setelah sebelumnya kita lakukan penambahan busa 2 cm juga agar supaya standar kembali. Lanjut kita saudara ke dalam proses pemasangan buduan. Ini busa bawaan kursinya ya. Kita bubuhkan lem dulu di kedua bagiannya. Nanti akan kita lakukan penyisipan dulu karena busa yang lamanya itu dia sudah melalui proses waktu yang lama dia ya, sehingga kadang-kadang ada yang masih utuh, ada yang sudah hilang ya. Jadi untuk melakukan perataannya kita lakukan penyisipan dulu, kemudian baru kita lakukan penambahan busa utuh untuk di bagian atasnya agar kembali sempurna ya. Untuk penutup bagian depannya kursi ini saudara, kita gunakan busa 1 cm aja. Ini adalah proses penjahitan kain untuk buduan saudara. Untuk di bagian yang terkena galang-galang pada kain duduan ya, di bagian khususnya di bagian belakang dia itu, sehingga kain duduan susah masuk, maka kita lakukan pemotongan. Masuk kita saudara ke dalam proses pemasangan kain belakangnya ya. Pertama kainnya dulu kita bentangkan, kemudian kita tutup dia dengan karton ya, sehingga karton itu akan menjepit di bagian kain dan bagian bawah. Kemudian setelah kita berikan busa, kita tarik kainnya ke atas untuk menutupi bagian belakang kursi.
Ini adalah proses pemasangan list, saudara. Jadi list ini adalah ditujukan untuk mempercantik, juga untuk dia menutupi bagian-bagian yang kita klip pada ujung sisi kainnya ya. Sehingga dengan tertutupnya dengan list ini, maka kelihatan kursinya kelihatan lebih cantik ya. Inilah langkah selanjutnya, saudara, pemasangan belacu di bagian bawah kursi ya. Kita gunakan belacu warna hitam aja. Tujuannya belacu ini adalah untuk apabila terjadi kerusakan pada busa atau kayu-kayu, kadang-kadang terjadi pembusukan kayu ya, sehingga dia tidak jatuh ke lantai rumah ya, tapi dia ditahan oleh belacu ini. Demikianlah saudara hasil perehapan kita untuk kursi yang model seperti ini. Kita lihat sudah kembali sempurna ya. Sudah kita lakukan pengecetan, penggantian kulit selapinya serta penambahan busa. Seperti inilah hasilnya saudara. Semoga yang punyanya merasa puas dan sesuai dengan keinginannya ya. Baik saudara, sampai bagi saudara-saudara yang memiliki kursi seperti ini dan ingin memperbaikinya sendiri, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi saudara, dapat membantu saudara dalam memperbaikinya. Baik, sampai ketemu kembali dengan Ngobrol Rehat pada segmen-segmen yang berikutnya saudara. Dimohonkan bantuannya di like, di komen, di subscribe dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.